Bismillahirrahmanirrahim, bersama saya Dasim Arukia, Ketua DPD QHI Karawang, Sekretaris Arsi DPW Jawa Barat. Insya Allah kesempatan ini kita ingin bahas terkait tentang bagaimana terapi ruqyah. Yakinkan pertama adalah syaitan ini bahwa musuh bukan pelindung kita. Bahwasanya syaitan ini tidak ada kekuasaan bagi orang-orang yang beriman. Dan tentunya ketika kita dikuasai oleh syaitan, menguasai manusia, maka ketempelan dan yang lainnya, sihir guna-guna dan yang lainnya. Maka cara yang utama adalah dengan ruqyah syariah. Kenapa? Dalil Al-Quran surat Yunus ayat 57 bahwa Al-Quran datang sebagai penyembuh kepada orang-orang yang beriman. Dan dalil hadisnya tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ruqyah juga disinergiskan dengan madu, habat, jamzam, bidara, kurma, azwa, minyak zaitun, dan juga dengan tibun nabawi bekam. Banyak manfaat bekam, stabilkan, mengeluarkan darah, kotor, dan yang lainnya. Dan praktek-praktek kedukunan ini yang harus kita hindari. Siapa orang yang datang ke dukun, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Inilah contoh-contoh yang bisa saja diberikan oleh dukun, jimat-jimat yang dianggap ini sebagai manfaat dan bikin madarat. Ya, tentunya. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW ketika ada suatu buhul ataupun tempat-tempat indikasi pengaruh, maka dibuang. Kemudian yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sedikit pun kesyirikan kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah sesuatu nasibnya kaum kecuali memang merubahnya. Dan siapa orang yang meninggal dalam keadaan syirik, tentu kesusahan yang dia akan peroleh. Dan ini tentunya banyak sekali ruqyah-ruqyah yang syirik ya, dengan menulis huruf, kemudian pasiennya berdoa dengan mahram, hobinya memamerkan kesaktian, dan juga yang lainnya. Dan inilah emosi-emosi kita ataupun ciri-ciri gangguan 50 gangguan emosi yang tidak terkendali, kemudian sering kesurupan, sering pingsan, jantungnya sering berdebar keras, malas untuk beribadah, depresi, pusing berlebihan, melakukan tindakan yang aneh, memiliki kekuatan supranatural, dan juga beradu gigi, kemudian mimpi seolah jatuh dari tempat ketinggian, mengigau, kata-kata yang jorok, dan juga jomblo yang menahun, atau sihir, kristenisasi syahwat yang tidak terkendali, asam urat dan anak indigo, dan juga peristiwa hilangnya bayi dalam kandungan kasus cerai LGBT dan juga yang lainnya. Nah, kemudian terapinya dengan 3 kul tambah al-kafirun al-kausyar. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian al-ain ini diceritakan juga terkait tentang bagaimana menjaga kita, pandangan kita, menjaga dari ritual sunnah, biasakan untuk mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Bagaimana cara mengetahui pelaku lain? Ada seseorang memberi informasi kepada kita, maka kita curiga bahwa beliau adalah pelempar lain. Kapan orang mudah terkena lain? Ketika jauh dari aturan-aturan Allah, merasa sedih dan terkekang, dengan tangan tidak teratur, kemudian sering kesemutan atau kedinginan, kemudian kemandulan, diabetes, tekanan, gagal ginjal, gangguan jiwa, dan kita konsentrasi kepada qalbu kita. Nah, ketika kita memahami bahwa sesungguhnya kalau masih ada sampah, pasti ada lalat. Ketika masih ada penyakit, boleh jadi memang akan ada dosa-dosa kita. Sedekah dan posisi tazkiyah 70%, kemudian ruqyah mandirinya, kemudian hijrahnya, dan juga tentunya memakan makanan yang halal. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentengi dengan istighfar, dan juga mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasakan untuk minum dengan air ruqyah atau mandi dengan air ruqyah atau minum air zam-zam. Membentengi rumah dengan membersihkan rumah kita dari banyak gambar atau patung-patung. Kemudian juga melaksanakan ibadah ritual sunnah kita, bahwasanya lakukan sholat-sholat sunnah di rumah. Ruqyah dengan tentunya amaliyah-amaliyah yang insya Allah tentunya orang-orang di ruqyah yakin bahwa ruqyah ini tidak memberikan dampak kecuali memang ketetapan Allah. Bagaimana sifat-sifat seorang peruqyah yang hendaknya dia memang mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberikan keselamatan, kesehatan, kesembuhan. Dan ketika kita powerful dengan ruqyah, insya Allah bahwa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketika memang seluruh
harapan kita pasrahkan kepada Allah, maka insya Allah vertigo menahun, migrain menahun, ini atas izin Allah dengan ataupun mah kronis dengan surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan disertai dengan herbal-herbal, ataupun eksim akut kita bacakan Al-Fatihah 3 kul, kemudian surat Yunus, dan juga diusapkan. Dan kemudian juga kanker tulang, gunakan teknik tepukan, tentu pijatan, atau tiupan dengan Al-Fatihah dan Hasyr. Ruqyah kedutan kita lakukan mukaddimah ruqyah di kedutan di tempat tertentu, maka bacakan 3 kul, ya, kemudian diusapkan. Kemudian ruqyah untuk mudah melahirkan, ya, di sini tentu kita bacakan doa ayat-ayat ruqyah, dan ruqyah untuk itu pasti lakukan mukaddimah ruqyah, duduk, ya, kemudian kita lakukan bacaan-bacaan ruqyah. Nah, untuk sihir dan perdukunan, bagaimana tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika betul-betul sihir ini ada ikatan-ikatan jambe-jambe, yang ketika kita mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa ini dijelaskan tentunya bahwa apakah ketika datang ahli-ahli sihir kita anggap dia memberikan satu karomah, padahal sesungguhnya itu adalah sihir. Kita berlindung kepada Allah, ya, dari waktu-waktu subuh dan juga waktu-waktu yang tentunya bainal maghribain. Dan tentunya bagaimana kita juga ketika sering sihir ini penghuni rumah terasa gelap meskipun terang, kemudian juga benda-benda, ya. Dan sihir ini memang untuk menguji, maka jangan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kesyirikan, ya,